Shalom. Kita saat ini memasuki Minggu Advent yang keberapa, jemaat sekalian? 3 ya. Bersyukur kita melalui Minggu Advent pertama, kedua, dan kita sekarang ada di Minggu Advent ketiga. Kita ingat di mana tema besar sepanjang bulan Desember di GKM Hosana mengangkat tema besar yaitu tentang pengharapan. Dan hari ini kita akan merenungkan satu lagi tema yang masih berhubungan dengan pengharapan, yaitu dipakai Tuhan bagi pengharapan. Mari kita perhatikan dasar firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Izinkan saya membacakan bagi setiap kita, jemaat sekalian dapat memperhatikan dengan seksama melalui Alkitab masing-masing. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perikop daftar nenek moyang Yesus Kristus. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Usia. Usia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahas. Ahas mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasya. Manasya mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonya. Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Shealtiel. Shealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai Elhayakim. Elhayakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Zadok. Zadok mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nanti jemaat sekalian bisa membaca lagi berulang kali ya, turun-temurun sampai akhirnya terlahirlah Kristus. Tapi saya ingin bertanya kepada setiap kita, jika kita boleh berandai-andai, boleh ya berandai-andai ya, kalau kita boleh berandai-andai, kita ibaratnya belum dilahirkan dan berandai-andai ini boleh memilih dilahirkan di tengah keluarga yang bagaimana. Kira-kira coba jemaat sekalian memikirkan dalam pikiran, dalam hati gitu ya, ingin dilahirkan keluarga yang seperti apa? Ya, saya yakin setiap kita ingin dilahirkan di tengah keluarga yang harmonis ya. Kalau bahkan inginnya, cita-citanya, angan-angannya kalau bisa sarapan selalu bersama ya, sebelum berangkat kerja, sebelum anak berangkat sekolah bisa sarapan bersama. Kita idam-idamkan keluarga yang baik, yang damai. Tidak ada UFO berterbangan dalam bentuk piring gitu ya. Jadi damai, benar-benar tenang, damai sejahtera. Pokoknya idaman banyak orang. Setiap kita tidak ada yang ingin dilahirkan di keluarga yang berantakan. Ada yang ingin dilahirkan di keluarga yang berantakan? Saya yakin tidak ada yang ingin demikian. Tidak ada yang ingin dilahirkan bahkan di tengah keluarga di mana ayahnya adalah penjahat atau banyak melakukan hal negatif, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, dan hal-hal negatif lainnya. Kita tidak ingin dilahirkan di tengah keluarga yang ibunya misalnya, maaf kata, adalah pelacur. Kita tidak ingin dilahirkan sebagai orang yang bahkan mungkin tidak tahu tentang siapa ayah dan ibunya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, itu semua sebagian besar hanyalah angan-angan. Karena realitanya banyak orang di luar sana, bahkan mungkin ada di antara kita,
yang kecewa dengan keberadaan kita di tengah keluarga kita saat ini. Kita merasa sedih, kita merasa marah, kita merasa protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang misalnya ayahku ternyata tukang main judi, tukang main perempuan. Misalnya melakukan hal-hal mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Bahkan misalnya juga tertangkap sebagai koruptor. Jemaat sekalian, bahkan di luar sana banyak orang yang sedih, kecewa. Karena bahkan sampai dia besar, bahkan tua, tidak tahu siapa papa dan mamanya. Bukankah banyak di berita-berita di mana juga anak ditinggal di rumah sakit begitu saja, atau bahkan dalam tanda kutip dibuang di panti asuhan, di mana orang tuanya tidak peduli kepada anak tersebut. Tentu di antara kita ada yang kecewa dengan keberadaan diri kita, bahkan keluarga kita. Tetapi ketika kita merenungkan, membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17, kita akan mengerti bahwa ternyata keberadaan diri kita tidak ada yang kebetulan. Kita akan merenungkan dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Tetapi pertanyaannya adalah, pernahkah ada di antara kita yang bukan sekedar membaca tetapi juga memperhatikan, membedah, mempelajari dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya yakin sebagian besar kita ketika ketemu perikop-perikop yang serupa dengan Matius 1 ayat 1 sampai 17 kita lewatin. Ada yang pernah sampai mempelajari, membedah itu satu persatu? Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena saya dahulu adalah salah satu orang yang melompati daripada pembacaan Matius 1 ayat 1 sampai 17. Karena berpikir apa? Rasanya nggak penting ini ayat atau perikop itu ya. Anak beranak. Bahkan saya tanya kepada setiap kita, adakah yang tahu asal-usul kita telusuri sampai engkong-engkongnya engkong gitu ya? Adakah yang hafal? Setiap kita mungkin bahkan keluarga kita sendiri tidak pernah menelusuri sampai ke akar-akarnya kita. Ya kalau akarnya selalu dari Adam dan Hawa ya. Kita semua saudara gitu ya. Tetapi atas-atasnya itu kita seringkali tidak memperhatikan. Nah mari hari ini kita akan memperhatikannya. Kita akan disadarkan bahwa ada pesan Tuhan, bahkan di dalam perikop yang tampaknya bagi kita itu membosankan. Tapi kita perlu tahu dahulu bahwa Injil Matius ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi pada masa itu. Sekalipun Injil Matius ini bukan tipe surat, tetapi tentu setiap penulisan ada tujuan siapa yang ditujukan. Jadi pembaca daripada Injil Matius di kala itu adalah orang-orang Yahudi. Makanya disitulah kita akan bertanya apa yang sedang ingin Matius sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dan menariknya firman Tuhan juga tentunya dapat kita tarik apa yang Matius katakan bagi setiap kita. Poin terpenting yang ingin kita pelajari hari ini adalah kita akan belajar bagaimana Matius meyakinkan pembaca waktu itu dan setiap kita masa sekarang bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Kalau di zaman sekarang artinya Yesus adalah Mesias yang sudah dilahirkan. Kita nantikan dan sudah dilahirkan. Jemaat sekalian, Matius untuk meyakinkan orang-orang Yahudi, dia berulang kali menggunakan kalimat supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang Yahudi, hei kamu orang Yahudi, ingatlah apa yang sudah disampaikan oleh para nabi dan tertulis di dalam perjanjian lama. Bahwa apa yang sudah dinubuatkan itu sudah digenapi dalam kelahiran Kristus Yesus Sang Mesias sejati. Tetapi tentu Matius bukan hanya menjelaskan itu. Yang luar biasa dari Matius, dia adalah membedah daripada nenek moyang Yesus. Oleh sebab itu jemaat sekalian, kalau kita perhatikan Matius 1 ayat 1, mari kita baca 1, 2, 3. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau kita membaca ayat 1, kita sebenarnya sudah tahu apa isi perikop tersebut. Bahkan LAI memberikan tema sudah sesuai dengan isi dari perikop tersebut, yaitu daftar nenek moyang Yesus Kristus. Tetapi tentunya kita tidak boleh berhenti hanya sampai dengan membaca
kalimat tersebut. Mari kita coba membedah satu persatu. Kalimat inilah daftar nenek moyang itu berasal dari bahasa aslinya adalah Biblos tes Genesios. Yang artinya ini adalah kitab generasi, kitab asal usul. Kitab generasi siapa? Yesus Kristus. Dan bahkan kalau kita melihat akar kata daripada Genesios yaitu Genesis, yaitu kejadian. Apa tujuan penulis menuliskan, menjelaskan tentang Genesios atau Genesis ini sendiri? Ini menjelaskan, mengingatkan setiap pembaca bahwa Tuhan pernah berjanji. Ketika itu Tuhan menciptakan semuanya itu baik, Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa. Dan di dalam keberdosaannya itu Tuhan tentu menghukum manusia. Tetapi kasih Tuhan juga dinyatakan. Tuhan berjanji apa? Dia akan, di mana keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Dan itu janji yang disampaikan Tuhan. Dan dengan kata lain penulis ini berkata, janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahkan disebutkan juga nama Yesus itu sendiri oleh penulis. Yesus itu berasal dari transliterasi dari nama Ibrani, yaitu Yehosua, Yosua. Yang artinya apa? YHWH. YHWH itu Tuhan. Kalau Yosua artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi penulis menjelaskan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang menjadi juru selamat bagi orang-orang yang dikasihinya. Tapi tidak berhenti sampai di sini, dijelaskan juga Yesus Kristus. Kristus berasal dari akar kata itu Kristos, Mesaya, Mesias, yang artinya yang diurapi. Mesias adalah yang diurapi, raja atau imam yang diurapi Allah. Jadi penulis ini berkata, raja dan imam sejati yang sudah dijanjikan, digenapi di dalam Kristus sang raja dan imam sejati. Jadi sampai di sini di dalam kalimat secara utuh sebelum koma ini artinya apa? Yesus Kristus adalah Mesias. Bahkan dia adalah Tuhan sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan dan telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Tapi penulis melanjutkan lagi menjelaskan tentang anak Daud. Penulis ini sangat detail menulisnya. Supaya apa? Supaya apa yang dituliskan, supaya tesisnya ini tidak bisa terbantahkan oleh orang Yahudi dan meyakinkan mereka bahwa Kristus Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Di situ dikatakan anak Daud. Kita ingat bahwa Mesias akan dilahirkan dari keturunan Raja Daud. Dengan kata lain penulis ingin mengingatkan orang Yahudi bahwa Yesus ini adalah penggenapan janji yang terlahir dari keturunan Raja Daud. Dia adalah bahkan Raja Mesianik, Raja sejati. Masih dilanjutkan tentang anak Abraham. Ngapain disebut juga Abraham? Kita tahu bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya. Imannya sungguh luar biasa. Penulisan nama Abraham untuk meyakinkan para pembaca bahwa Yesus terlahir tidak jauh daripada garis keturunan orang Yahudi. Sampai di sini sungguh luar biasa bagaimana penulis meyakinkan pembaca ketika itu. Tetapi kalau kita hanya membaca sampai ayat 1, tentu itu bisa saja, itu kan cuman nggak bisa dibuktikan, cuman hanya sekedar kalimat demikian. Tetapi menariknya penulis mengeksposisi daripada nenek moyang Yesus. Supaya apa? Tidak bisa lagi disangkal bahwa Yesus adalah anak Abraham, anak Daud. Bahkan tidak bisa disangkal dia adalah penggenapan janji, di mana dia adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan dan tergenapi. Jemaat sekalian, saya harap tidak mengantuk, kita akan mengeksposisi tentang garis keturunan Yesus, ya. Garis keturunan Mesiani. Ada berapa? 42 generasi. Yang sebenarnya lebih daripada 42 generasi. Kita tentu tidak membahas semuanya. Kalau kita bahas semuanya, bisa jadi khotbah 1 tahun, dirangkum dalam 1 waktu, ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba
membedah sebagian besar, bukan sebagian kecil. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui penjelasan garis keturunan Mesianik. Kita mulai dari Abraham, jemaat sekalian. Abraham, orang yang taat. Ia sungguh-sungguh memiliki iman yang luar biasa. Ketika itu kita ingat di mana Abraham disuruh meninggalkan rumahnya, meninggalkan zona nyamannya untuk pergi ke suatu negeri yang dia sendiri sebenarnya belum tahu kemana. Tetapi dia pergi dan dia berangkat seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Luar biasa. Itu tindakan iman Abraham. Yang kedua kita ingat bagaimana ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, seorang anak yang dinanti-nantikan sangat lama. Tapi dia juga taat. Dan akhirnya Tuhan memberikan korban pengganti dan Ishak tidak jadi dikorbankan. Luar biasa, Abraham taat. Sang bapa leluhur daripada garis Mesianik. Tetapi Abraham bukan orang yang sempurna. Abraham tidak sabar menantikan janji Tuhan. Kita tahu dia menantikan Ishak sangat lama. Dia tidak sabar. Dia menganggap bahwa mungkin Tuhan nggak akan menggenapi janjinya lah. Atau mungkin tidak melalui Sarai. Karena Sarai sudah tua. Sehingga dia menikahi siapa? Hamba daripada Sarai. Atas seizin Sarai. Bahkan yang merekomendasikan si Sarai. Dan Abraham menikahi Hagar, hamba Sarai. Bayangkan seorang bapa, orang beriman. Seorang kita pikir itu sempurna, tetapi dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Dan dia menikahi Hagar. Yang lainnya lagi, dia sempat berbohong tidak mengakui istrinya, yaitu Sarai sebagai istrinya. Ketika dia berada di tanah Negeb. Untuk apa? Melindungi dirinya sendiri. Sang penerus garis Mesianik yang tidak sempurna. Selanjutnya Abraham mempunyai anak siapa? Ishak. Ishak ini anak yang dilahirkan ketika Abraham usia kurang lebih 100 tahun dan Sarai 90 tahun. Luar biasa ya, usia begitu tapi melahirkan anak yang Tuhan janjikan. Ishak juga bukan orang yang sempurna. Dia juga pernah berbohong seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Tidak mengakui Ribka sebagai istrinya ketika ada di Gerar. Ibu-ibu sakit hati nggak diakui suaminya sebagai istrinya? Mau bisa diocehin 1.000 atau 10.000 kata dalam satu hari ya. Tapi ini pernah dilakukan oleh Ishak. Ishak memiliki anak siapa? Esau dan Yakub. Tetapi yang menarik, penerus garis keturunan Mesianik adalah Yakub, bukan Esau. Siapa Yakub? Yakub adalah penipu ayahnya sendiri. Yang menipu Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan daripada Esau kakaknya. Seorang penerus garis keturunan Mesianik yang ternyata tidak sempurna, bahkan dia adalah penipu. Anak Yakub ada berapa? 12 ya. 12 suku Israel. Salah satu yang akan menjadi garis penerus keturunan Mesianik siapa? Yehuda. Yehuda sering disebut, Yesus sering disebut sebagai Yesus adalah raja atau singa dari Yehuda. Tetapi siapa Yehuda? Yehuda adalah seorang yang pernah ikut ambil bagian menjual adiknya sendiri, yaitu siapa? Yusuf. Bayangkan, jual adiknya sendiri. Sang penerus garis keturunan Mesianik, penjual adiknya sendiri. Dia bahkan bersetubuh dengan seorang pelacur bernama siapa? Tamar, yang ternyata adalah menantunya sendiri. Jauh dari sempurna, tetapi dialah penerus garis keturunan Mesianik. Dan bahkan dari Tamar, Peres menjadi penerus garis keturunan Mesianik.
Sang anak kalau disebut zaman sekarang anak haram. Tapi Tuhan pakai menjadi bagian daripada garis keturunan Mesiani. Dan dari Peres ke Hesron, Hesron ke Ram, Ram ke Aminadab, Aminadab ke Nahason, dan Nahason ke Salmon. Bukan ikan tuna ya, ke Salmon, nama orang ya. Saya tidak jelaskan satu persatu karena memang tidak dijelaskan secara detail tentang kehidupan mereka. Tetapi Tuhan tetap pakai mereka dan Tuhan izinkan nama mereka ditulis sebagai bukti bagian daripada penerus garis keturunan Mesiani. Selanjutnya Salmon dan Rahab menikah, dilahirkan Boas. Siapa Rahab? Apakah Rahab wanita yang sempurna dan baik? Tidak. Rahab merupakan wanita keturunan Kanaan, yang artinya non-Yahudi. Rahab adalah seorang wanita yang bukan wanita baik-baik, dia dikatakan sebagai wanita sundal Yeriko. Rahab tetapi dalam tindakan imannya dengan ketidaksempurnaan hidupnya, dia secara tidak langsung dengan melindungi para pengintai, dia menunjukkan iman percayanya kepada Allah orang Israel. Dan dari Salmon dan Rahab terlahirlah Boas. Boas menikah dengan siapa? Rut. Rut itu siapa? Janda. Karena suaminya yang bernama Mahlon meninggal. Rut bahkan keturunan Moab. Tahu siapa Moab? Moab adalah keturunan Lot dengan putri kandungnya sendiri. Rut adalah keturunan dari bangsa Moab yang adalah hasil daripada inses bapak dan anak kandungnya. Rut mengikuti Naomi, yang itu juga menunjukkan secara tidak langsung imannya kepada Allah yang dipercaya oleh orang-orang Israel. Boas, kerabat dari Elimelek yang akhirnya menikahi Rut dan terlahirlah Obed. Dari Obed terlahirlah Isai. Kita ingat di dalam Yesaya 11 ayat 1 dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Obed adalah ayah Isai, Isai adalah ayah Raja Daud. Dan Obed ini menghubungkan kisah dari Rut, seorang asing dari Moab, ke dalam rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dari Isai terlahir siapa? Raja Daud. Raja Daud, bahkan Yesus dikatakan penggenapan janji keturunan Raja Daud. Dalam pikiran kita, wah Daud itu orang yang sempurna, yang baik. Bahkan berulang kali Yesus disebut keturunan Raja Daud. Tapi ternyata Daud siapa? Dia melakukan konspirasi, merebut istri orang, yaitu istri Uria. Siapa namanya? Batseba. Dan akhirnya melahirkan Salomo. Sang penerus garis keturunan yang lagi-lagi tidak sempurna. Selanjutnya Salomo. Apakah Salomo raja yang baik? Iya, awalnya dia baik. Dia raja yang terkenal dengan hikmatnya. Bahkan ketika Tuhan meminta dia untuk berdoa, meminta sesuatu, dia mintanya apa? Hikmat. Dia tidak minta banyak, dia minta hikmat. Dan dia akhirnya terkenal sebagai raja yang berhikmat. Dia menyelesaikan pembangunan bait Allah. Tetapi Salomo punya istri lebih dari satu. Istrinya bahkan bisa jadi 1000. Bayangan, istri satu aja bagaimana rasanya Bapak-bapak? Pusing, bukan saya yang ngomong. Iya, apalagi istrinya 1000. Bisa copot rambut semua ya. Inilah ya, Salomo istrinya banyak. Sang penerus garis keturunan Mesianik. Tapi istrinya banyak banget. Sampai bahkan dia menikahi orang yang dari bangsa asing. Yang seharusnya tidak boleh dinikahinya.
Dan apa yang dilakukan menimbulkan pecahnya kerajaan Israel setelah kematian Salomo. Jadi semua itu ada akibatnya. Dari Salomo terlahirlah Rehabeam. Rehabeam bukanlah raja yang baik dan bijaksana. Dia tidak memperingan pajak yang dituntut dari rakyat, tetapi semakin menekan, memperberat pajak yang dituntut dari rakyat. Semakin menyengsarakan sehingga muncullah pemberontakan dari 10 suku Israel. Dan dia akhirnya hanya bersama 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Menjadi bangsa Yehuda. Dan 10 suku itu menjadi kerajaan utara atau yang disebut dengan Israel. Dari Rehabeam terlahirlah Abia. Abia memerintah Yehuda selama 3 tahun. Dia mengandalkan Tuhan saat berperang melawan Yerobeam dari kerajaan utara sehingga mendapatkan kemenangan. Tetapi kerohaniannya naik turun. Bahkan dikatakan bahwa hidup dalam dosa-dosa yang dilakukan ayahnya, yaitu Rehabeam. Sekali lagi, tidak sempurna, tetapi Tuhan pakai menjadi penerus garis keturunan Mesianik. Selanjutnya terlahirlah Asa. Asa memerintah selama 41 tahun. Cukup lama. Tapi nanti ada yang lebih lama lagi. Raja Asa adalah raja yang setia kepada Allah dan selalu mengandalkan Tuhan. Dia menghancurkan berhala-berhala, memperbaiki mezbah Tuhan, mengusir para imam dan peramal yang menyembah ilah-ilah palsu. Tetapi di akhir pemerintahannya Asa mengandalkan kekuatan manusia, yaitu Ben-Hadad. Seorang yang awalnya mengandalkan Tuhan, akhirnya berpaling mengandalkan Ben-Hadad. Tetapi Tuhan tetap pakai dia menjadi penerus garis keturunan Mesianik. Dan terlahirlah Yosafat. Yosafat memperkuat Yehuda secara rohani dengan mengirim pengajar-pengajar untuk mengajar hukum Tuhan di seluruh wilayah Yehuda. Menarik ya, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik jadi jahat. Nanti kita juga lihat ada yang jahat kemudian juga sempat bertobat. Yosafat ini mengutamakan pendidikan iman dan ketaatan kepada Allah dalam pemerintahan. Sempat membuat kesalahan dengan bersekutu dengan Ahab, yaitu raja yang jahat, dengan mengawinkan anak mereka. Sehingga akhirnya ada pengaruh buruk dan menimbulkan kemerosotan kerohanian bangsa Yehuda. Dari Yosafat terlahirlah Yoram, yang udah ngantuk senggol kanan kirinya ya, biar nggak ngantuk ya. Masih panjang ya, tenang aja gitu ya. Nggak apa-apa, hari Minggu kan untuk Tuhan ya, jadi sampai nanti ibadah 3 ya. Ya, lanjut ke Yoram ya. Yoram ini menjadi raja di usia 32 tahun. Ya, kalau di Indonesia belum boleh kayaknya ya. Menjadi raja di usia 32 tahun. 80 tahun memerintah di Yerusalem. Lama sekali dia memerintah. Menikahi Atalia. Atalia siapa itu? Putri Ahab dan Isabel. Dia menikahi orang asing. Membawa penyembahan berhala ke Yehuda. Membunuh saudara-saudaranya. Bayangkan penerus garis keturunan Mesianik adalah pembunuh saudara-saudaranya untuk memperkuat posisinya sebagai raja. Dia membawa pengaruh buruk bagi seluruh Yehuda. Allah akhirnya menghukum dia dengan berbagai kesulitan, termasuk pemberontakan Edom dan serangan dari bangsa Filistin dan Arab. Dia juga mengalami penyakit, menderita sakit yang parah, dan bahkan sampai mati tanpa dihormati rakyat. Yang menarik jemaat sekalian, dari Yoram, di situ Matius menulis langsung ke Usia. Padahal kalau kita memperhatikan gitu ya, ada 3 generasi yang dilewati oleh Matius, yaitu Ahasia, Yoas, dan Amasya. Kita mungkin menduga-duga itu karena jahat, tidak jemaat sekalian. Ternyata ada juga raja yang baik, yang hidup benar, yaitu Yoas. Tetapi tidak dituliskan oleh Matius. Bukan artinya Matius lupa atau jahat, tetapi dalam gaya penulisan silsilah Ibrani, hal itu memang diperbolehkan. Tidak menuliskan beberapa nama atau beberapa generasi. Kita lanjut ke Usia, anak dari Amasya. Usia ini hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Dia berhasil membawa kemakmuran dan kekuatan bagi Yehuda. Mengandalkan hikmat dan mengandalkan Tuhan tentunya di dalam menjalankan pemerintahannya. Tetapi lagi-lagi di akhir hidupnya dia menjadi sombong dan melanggar perintah Allah dengan memasuki bait suci. Yang harusnya boleh siapa yang masuk? Imam, tapi dia masuk. Dan dia terkena kusta dan dia diasingkan karena penyakitnya. Hidupnya baik, tapi di akhir hidupnya dia sombong. Dia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Lanjut lagi, dari usia terakhirlah Yotam. Yotam adalah raja yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Dia memerintah dengan adil dan Allah memberkati pemerintahannya. Yotam seorang raja yang baik. Tetapi selanjutnya terlahirlah Ahaz. Ahaz bahkan dikatakan raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Dia menolak Allah, menggantikan mezbah Allah dengan mezbah yang mirip dengan bangsa Asyur. Dia mengorbankan siapa? Anak-anaknya sendiri. Seorang penerus garis mesianik mengorbankan, mematikan anaknya sendiri untuk dipersembahkan kepada berhala. Dan rakyat yang dipimpinnya mengalami kemerosotan rohani. Banyak yang tidak sempurna. Bahkan Ahaz yang sangat-sangat jahat. Kemudian terlahirlah Hizkia, raja yang saleh. Dia melakukan perubahan besar pada bangsa Yehuda. Dia mengembalikan bait suci pada peran yang seharusnya, yaitu memberikan persembahan kepada Allah. Mengadakan Paskah bagi seluruh Yehuda, kembali diadakan Paskah. Semua yang dilakukan Hizkia membuatnya dan rakyatnya berhasil. Namun dia sempat sakit, tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkannya. Tapi dia bukan orang yang sempurna. Dia sombong di akhir hidupnya. Dia memamerkan kekayaan dan keberhasilannya, sehingga menarik perhatian orang-orang Babel. Kemudian terlahirlah Manasye. Manasye adalah membawa Yehuda kembali pada penyembahan berhala. Tadi sudah tobat, balik lagi gitu ya. Melakukan ramal, telaah, sihir, menghubungi para pemanggil arwah dan pemanggil para roh peramal. Bayangkan penerus garis mesianik di mana Manasye masih percaya hal-hal demikian. Tuhan akhirnya menghukum Yehuda dan membawa ke pembuangan di Babel. Tetapi bersyukur Manasye sempat bertobat dan Tuhan mengembalikannya tidak lagi di Babel. Kemudian terlahirlah Amon. Amon menyembah berhala sampai akhir hidupnya, terbunuh dalam konspirasi yang dilakukan oleh para pegawai istananya. Kematian yang cepat membuat konsekuensi keberdosaannya melawan Tuhan. Yosia seorang raja yang saleh, menyadari dosa bangsa Yehuda sehingga dia melakukan perubahan besar, menghancurkan berhala, kembali merayakan Paskah. Seorang raja yang rendah hati dan tulus menaati perintah Allah. Tetapi yang menarik jemaat sekalian di sini, kalau kita perhatikan, habis Yosia itu langsung ditulisnya Yekonya, bukan Yoyakim atau Elyakim, tetapi langsung Yekonya atau Yoyakin. Mengapa hal itu terjadi? Karena Yoyakim ini membuat Tuhan murka dengan kejahatannya. Dan Yoyakim dibawa ke Babel, sehingga pada akhirnya bahkan tidak ada satupun orang meratapi kematiannya, dan tidak ada yang mau mengakui dia sebagai raja bangsa Yehuda. Jadi benar-benar akhirnya dibuang dan tidak diakui sebagai bagian daripada raja Yehuda. Dan kemudian terlahirlah Yekonya atau Yoyakin. Dia raja yang juga tidak setia di hadapan Tuhan. Menarik ya jemaat sekalian. Ada yang tidak setia tapi Tuhan tetap izinkan ditulis. Tetapi ada yang tidak setia bahkan langsung dicoret daripada garis keturunan mesianik, dalam arti tidak dituliskan.
Yekonya ini juga bukan raja yang baik. Dia memerintah bahkan hanya 3 bulan 10 hari. Dan Yekonya dibawa ke Babel. Allah tidak mentolerir dosa yang dilakukannya terus menerus. Dari Yekonya terakhirlah Shealtiel dan terakhirlah Zerubabel. Zerubabel memimpin gelombang pertama orang Israel kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dan dari sinilah ada keturunan-keturunan selanjutnya. Itu Shealtiel ke Zerubabel, Zerubabel ke Abihud, Abihud ke Eliakim, Eliakim ke Azor, Azor ke Zadok, Zadok ke Akim, Akim ke Eliud, Eliud ke Eleazar. Dan juga Eleazar ke Matan, Matan ke Yakub. Yakub ini bukan Yakub anak Ishak, tetapi Yakub anak Matan. Yakub barulah ke Yusuf, Yusuf suami Maria. Nama-nama mereka dituliskan tetapi juga tidak ada penjelasan secara terperinci. Bahkan ada di antara nama-nama tersebut yang hanya dituliskan di dalam perikop Matius 1 ayat 1 sampai 17. Jemaat sekalian, sekian panjang kita melihat, mempelajari daripada garis keturunan Mesianik. Apa yang akan kita pelajari dari hal tersebut? Kita belajar tentang kedaulatan Allah. Tuhan berdaulat untuk memakai, memilih siapapun untuk menjadi bagian daripada garis keturunan Mesianik. Yang mungkin di mata kita mereka itu tidak pantas. Tuhan berdaulat bahkan memilih Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman. Tetapi sebenarnya Abraham hidupnya juga tidaklah sempurna. Dia menikahi seorang hamba, yaitu hamba daripada Sarai, yaitu Hagar namanya. Tuhan berdaulat juga untuk memilih Yehuda, seorang yang terlibat dalam penjualan adiknya sendiri. Tuhan bahkan memilih raja-raja yang hidupnya jauh dari sempurna. Kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan kok tidak memilih yang sempurna, yang baik? Mengapa Tuhan tidak memilih seperti misalnya Yusuf? Daripada ke-12 suku Israel, Yusuf bukanlah orang yang baik. Dia digoda istri Potifar, dia bertahan, dia tidak mau jatuh dalam godaan dosa. Dia bahkan tidak memendam dendam kepada kakak-kakaknya yang sudah menjual dirinya sampai ke Mesir. Mengapa Tuhan justru memakai Yehuda, Daud, dan lain sebagainya? Jemaat sekalian, sadarkah kita bahwa Tuhan yang berdaulat sengaja mengizinkan memilih mereka untuk memakai mereka yang tidak sempurna, dan ada yang bahkan tidak dikenal, dan bahkan ada yang ditolak, dan mereka dipakai Tuhan sebagai pernyataan secara tidak langsung pada tujuan utama Mesias dilahirkan di dunia. Yaitu apa? Mesias dilahirkan untuk memberikan pengharapan. Mereka dipakai sebagai alat bagi Tuhan untuk mendatangkan pengharapan. Pengharapan bagi siapa? Pengharapan bagi kita yang berdosa. Kita yang tidak sempurna. Bahkan seberapa keras kita berusaha, kita lebih sering jatuh di dalam dosa dibanding melakukan kebenaran. Mereka dipakai untuk memberikan pengharapan bagi kita yang tertolak oleh dunia. Mereka dipakai memberi pengharapan bagi kita yang tidak dikenal banyak orang. Memberi pengharapan bagi kita yang bahkan tidak pernah pantas dan layak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka dipilih, tetapi mereka tidak mau hidup di dalam kasih karunia. Mereka raja-raja itu bukankah justru menyia-nyiakan kesempatan mereka di dalam garis keturunan Mesianik? Mereka hidup seenaknya sendiri, mereka hidup meninggalkan Tuhan, mereka mengecewakan Tuhan. Tetapi keberadaan mereka membuat kita sadar bahwa orang tidak sesempurna itu pun Tuhan pakai untuk memberikan kesadaran bagi kita bahwa Yesus Kristus terlahir untuk memberi pengharapan bagi kita yang tidak sempurna. Tuhan memilih kita untuk diselamatkan dan dipakainya bukan karena kita layak, namun karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik,
tetapi karena kasih dan kebaikannya kita diselamatkan. Jemaat sekalian, bagaimana dengan kita? Adakah saat ini yang sedang ada di dalam banyak masalah kehidupan? Adakah yang bahkan sedang jatuh dalam dosa? Bahkan kita sudah berusaha lepas dari dosa itu, tetapi semakin dalam kita jatuh. Adakah yang sedang bahkan dikhianati teman atau pasangan kita? Adakah yang sedang bergumul dengan berhala? Berhala bukan hanya patung, banyak hal bisa menjadi berhala kita. Atau mungkin di antara kita yang bahkan terlahir di keluarga yang tidak baik. Jemaat sekalian, kita perlu menyadari bahwa Yesus lahir bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah pergumulan hidup kita di dunia ini. Yesus lahir untuk menyelesaikan seluruh hukuman yang seharusnya kita tanggung. Yesus lahir untuk menderita dan bahkan mati untuk kita yang mau percaya kepadanya. Yesus lahir untuk memberi pengharapan kekal bagi setiap kita orang percaya. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tetapi kita juga mungkin bertanya, mengapa Yesus lahir juga dari seorang tukang kayu? Mengapa Yesus tidak terlahir misalnya dari ketika keturunannya masih di dalam konteks jabatan raja? Mengapa Yesus lahir justru ketika Yusuf hanya adalah seorang tukang kayu? Mengapa Yesus lahir tidak di rumah sakit terbaik atau penginapan terbaik ketika itu? Melainkan ia mengapa dilahirkan di palungan yang hina? Mengapa Yesus terlahir mengalami banyak penolakan, bukan penerimaan? Mengapa Yesus terlahir dari garis keturunan nenek moyang yang tidak sempurna? Sekali lagi, itulah diizinkan kedaulatan Tuhan. Semua itu dipilihnya untuk menjadi alat bagi pengharapan. Untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Pengharapan bagi kita yang hidup di tengah keluarga yang sederhana. Bukankah ada banyak orang yang ingin sekali menjadi orang kaya? Tentu bukan hal yang salah. Tetapi ada yang bahkan sampai akhirnya kecewa dengan kehidupannya. Yang terlahir hanya di tengah keluarga yang sederhana. Bahkan sangat miskin. Pengharapan bagi kita yang bahkan hidup di dalam penolakan. Mungkin banyak hal kita ditolak. Bahkan ditolak mungkin oleh ayah dan ibu kita sendiri. Pengharapan juga bagi kita yang hidup di tengah keluarga yang tidak harmonis. Yang mungkin bukan hanya sekedar UFO, tapi rudal terus berterbangan di dalam rumah. Pengharapan juga bagi kita yang masih hidup dalam dosa dan sepantasnya kita dibinasakan. Bagaimana sikap kita setelah kita mendapatkan kasih karunia dan pengharapan dari Tuhan? Apakah kita masih mau untuk hidup berkubang dalam dosa dan penyembahan berhala? Apakah kita masih mau untuk hidup dalam keputusasaan? Apakah kita masih mau untuk terus meratapi penyakit kita? Yang mungkin dokter sudah berkata bahwa itu tidak bisa disembuhkan. Apakah kita masih mau menjadi pribadi yang terus protes kepada Tuhan karena keberadaan diri kita? Jemaat sekalian, mari kita responi kasih karunia dan pengharapan yang begitu besar dari Tuhan. Marilah kita responi dengan komitmen untuk berusaha keras tidak lagi hidup berkubang dalam dosa. Marilah kita responi dengan komitmen untuk menjadi alat bagi Tuhan, untuk mendatangkan pengharapan bagi dunia dengan memberitakan Injil. Marilah saksikan Kristus Sang Juru Selamat, pengharapan kepada banyak orang. Biarlah setiap kita menjadi pribadi penerus berita pengharapan bagi banyak orang. Biarlah melalui kita semua orang tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Biarlah melalui kita mereka tahu bahwa hanya di dalam Kristus ada pengharapan. Ada janji yang nyata yang pasti akan digenapi, di mana kelak ia akan datang kembali, membangkitkan setiap kita orang percaya dengan tubuh yang disempurnakan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Jika ada di antara kita saat ini sedang marah kepada Tuhan,
Protes kepada Tuhan, mengapa Tuhan aku dilahirkan demikian? Mengapa Tuhan mungkin suami atau istriku demikian? Mengapa Tuhan aku tidak bisa mengampuni misalnya orang tuaku? Akuilah di hadapan Tuhan. Berhenti untuk protes. Mulailah untuk bersyukur. Serahkan diri kita untuk menjadi alat untuk memberitakan sang sumber pengharapan. Ingat, Yesus lahir untuk kita yang tidak sempurna, untuk memberikan kita pengharapan. Bagi setiap kita ada yang sedang kecewa, taruhlah tangan di dada. Jika ada yang mengalami kepahitan, jika ada mengalami banyak hal yang mengecewakan, letakkan tanganmu di dada. Mari kita pujikan Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah sedetik pun. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan kasih karunia yang begitu besar bagi kita. Tiada pernah Kau tinggalkan. Ingatlah bahwa Tuhan terus beserta kita dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Sekali lagi, hanya jemaat saja. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Ya
ya Tuhan, ini setiap kami. Kami mau belajar Tuhan, untuk bersyukur, untuk kasih karunia yang begitu besar Engkau berikan bagi kami. Mungkin ada di antara kami ditolak oleh dunia, ditolak oleh rekan kami atau siapapun orang di sekitar kami. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan menjadi orang yang tidak dipandang oleh banyak orang. Mungkin ada di antara kami yang mengalami banyak kekecewaan. Tuhan, saat ini kami menyadari bahwa kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami lebih besar, lebih baik dari semua yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk Yesus Kristus yang Kau telah hadirkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kelak sebagai orang-orang percaya bahwa Kristus Yesus akan datang untuk memberikan tubuh yang sempurna bagi setiap kami. Dan kami hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk hidup menjadi alat bagi pengharapan, memberitakan Kristus sang sumber pengharapan sejati. Amin.